Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Real Madrid versus Bayern Munchen. King UCL Real Madrid kali ini mendapat perlawanan berat dari raksasa Jerman Bayern Munchen. Dari segi statistik, sebetulnya nampak berimbang, baik itu possession maupun XG. Namun, Bayern terlihat lebih agresif, terutama ketika melakukan pressing di area lawan dan mampu menghukum sang tuan rumah lewat gol transisi cepat. Madrid pun bukan tanpa perlawanan. Total 4 big chance dari 20 tembakan. Nilai XG juga relatif tinggi, menunjukkan anak asuh Arbeloa ini juga beberapa kali menyulitkan Neuer. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Alvaro Arbeloa menurunkan pakem 4-4-2-nya yang kali ini menggunakan Mbappe dan Vinicius di depan. Gelandang diisi Valverde, Pitarch, Tchouaméni, serta Güler. Sementara Bayern di atas kertas menggunakan formasi 4-2-3-1. Kompany menurunkan winger cepat yaitu Olise, Gnabry, serta Luis Diaz sebagai penopang Kane di depan. Pavlovic serta Kimmich diplot sebagai double pivot. Bayern mengungguli possession Madrid pada babak pertama. Mereka bangun serangan dengan shape 3-2-5 yang cair dan dinamis. Laimer terlihat inverted ke gelandang bersama Kimmich, sementara Stanisic berada di half space dengan posisi yang tidak terlalu ke depan. Kembali, Stanisic tidak terlalu ke depan yang digunakan sebagai penghubung. Kali ini Kimmich turun di samping center back membentuk 3 back. Lebaran maksimal dijaga Luis Diaz dan Olise, sementara Kane nampak lebih turun untuk bantu build up. Bayern memang tampil lebih berani dalam menyerang. Di sini mereka mendorong satu backnya untuk lebih naik ke tengah sehingga terlihat shape-nya 2-3-5. Di area yang lebih tinggi, mereka kerap menempatkan lebih banyak pemain di garis depan. PR-nya karena Madrid juga merespon taktik ini dengan bertahan lebih dalam. Huijsen dan kawan-kawan sendiri bertahan dengan shape utama 4-4-2. Vini dan Mbappe diplot sebagai rest attack atau berjaga untuk situasi counter attack. Di blok rendah, Madrid harus merespon serangan Bayern dengan 5 pemain terutama di half space. Terlihat Arda turun dan Valverde yang marking Laimer masuk sehingga shape bertahan bisa berubah menjadi 6-2-2. Di momen lain, Valverde yang punya work rate tinggi bertahan menjaga kelebaran sehingga Madrid nampak bertahan dengan 5-2-3. Memang jika dilihat dari statistik XG, Bayern lebih banyak peluang. Namun kita akan coba bedah detail-detail peluang yang bernilai XG tinggi. Paling berbahaya adalah chance lewat free kick yang diarahkan Kimmich ke sayap terlebih dahulu. Tujuannya untuk membuat pertahanan bergerak. Lalu crossing dari half space jatuh tepat di kepala Kane yang ia tanduk ke muka gawang. Sayang Upamecano gagal menyelesaikan peluang emas ini. Meski terlihat cukup buntu di 30 menit awal, namun Bayern juga mampu mengatasi build up Madrid dengan high pressing. Anak asuh Vincent Kompany ini sangat komit dalam melakukannya. Terlihat shape dalam melakukan pressingnya jadi 3-4-3 yang situasional. Kimmich di sini berada depan bersama Kane dan Gnabry. Bek kanan Stanisic nampak mengisi pos gelandang. Counter press juga dilakukan dengan komitmen tinggi. Saat hilang possession bukan malah mundur, malah terlihat mendekat ke pembawa bola. Carreras di sini terkepung dengan 5 pemain dan clearance-nya pun tidak sempurna. Tujuan dari high press dan counter press ini untuk menciptakan situasi chaos yang nampak jadi kelemahan anak asuh Arbeloa. Situasi chaos tidak mampu dinetralisir Real Madrid. Ketika terjadi perebutan bola, Pitarch di sini memilih menendang keras dan bola justru dikuasai pemain Bayern. Beruntung tendangan Laimer masih melambung jauh. Gnabry sempat mendapat peluang emas dari blunder Pitarch, namun sayang eksekusinya terburu-buru dan kurang sempurna. Gol pertama Bayern juga diciptakan dari situasi pressing dan chaos. Diawali dari operan Carreras ke Vini di sayap, namun penyerang luar asal Brasil tersebut gagal dalam berikan back pass.
Terjadi perebutan bola yang dimenangkan Olise dengan berikan operan ke Gnabry. Ia terkepung 3 pemain, namun mampu berikan umpan ke Kane dan terus lakukan pergerakan tanpa bola. Kane berikan operan kembali, diteruskan terobosan ke Diaz. Serangan kilat menjadi gol 0-1. Kegagalan Madrid mengontrol situasi chaos tetap terlihat di babak kedua. Menghadapi press dan situasi chaos, mereka selalu kalah dan membuat Bayern mampu menyerang balik. Olise yang bermain baik di laga ini lakukan penetrasi dan mendorong backline mundur saat transisi ke bertahan. Kane yang berdiri di luar mendapat ruang dan waktu sangat bebas sehingga ia mampu ceploskan bola ke gawang Lunin 0-2. Ironisnya, Madrid yang punya serangan transisi mematikan, namun punya problem transisi bertahan yang dimanfaatkan lawan. Gol tadi menunjukkan Madrid bermasalah terhadap situasi chaos dan transisi ke bertahan. Namun dalam transisi ke menyerang, mereka masih lihai dan cara ini jadi satu-satunya Arbeloa untuk cetak gol. Real Madrid mengandalkan situasi transisi lewat kecepatan Mbappe dan aksi Vini, namun masih bisa ditepis Neuer. Neuer memang jadi momok bagi penyerangan Madrid. Lewat build up cepat saat press Bayern belum terstruktur, serangan dialirkan dari sayap kiri. Vini mampu balik badan dan berikan bola ke Valverde. Dilanjutkan terobosan ke Mbappe, namun tendangannya mampu ditepis Neuer. Meski tidak dari situasi pure transisi, Madrid selalu bisa mengincar ketidaksiapan lawan. Kembali build up cepat kali ini lewat kanan saat press Bayern belum siap. Trent berikan operan ke belakang blok press yang tepat jatuh ke Arda Güler. Ia mampu lewati hadangan Kimmich dan berikan operan ke Bellingham. Lalu ia lakukan eksposisi kiri yang terbuka dan berikan operan ke Mbappe. First touch-nya langsung diarahkan ke sisi kiri yang kosong, namun sepakan mendatarnya ditepis Neuer. Kredit layak diberikan kepada kiper yang akan berusia 40 tahun tersebut lantaran ia mampu menggagalkan banyak peluang Madrid. Sang tuan rumah sendiri build up masih dengan struktur yang bebas dan cair. Di sini terlihat 4-2-4 dengan Valverde yang berada di tengah. Ide taktik attacking mereka melakukan overload di satu sisi terutama kiri tempat Vinicius berada. Kembali serangan dari kiri mengandalkan Vinicius. Ia mampu merangsek masuk dengan kecepatannya dan sempat dihentikan Upamecano namun bukan pelanggaran. Ini memang bukan harinya Vini, namun build up cepat Madrid di sisi kanan lebih berjalan dengan titik vokal serangan ke Mbappe. Kembali memanfaatkan situasi press Bayern yang belum kembali. Serangan dialirkan ke sayap kanan, lalu di-switch ke kiri dan diteruskan Carreras ke Mbappe. Ia lakukan kombinasi dengan Vini, namun sayang placing shoot-nya kali ini melebar. Serangan lewat sisi kanan juga yang jadi awal gol satu-satunya El Real. Di awal, Madrid terlihat menggunakan shape 4-1-5 dengan tujuan menarik press Bayern ke depan. Saat terpancing, terlihat ada space di area kiri pertahanan atau kanan penyerangan Madrid yang diekspos Valverde. Lalu Trent lakukan kombinasi dengan Bellingham untuk progresikan bola. Ia terus berlari tanpa bola untuk ciptakan overload bersama Valverde. Terobosan ia terima, dan dengan visi serta akurasi, Trent kirim cross datar yang jatuh tepat di antara back dan kiper, lalu jatuh di kaki Mbappe. Tap in ciamik 1-2. Madrid sebetulnya merespon ketertinggalan dengan bermain lebih proaktif. Mereka menggunakan pendekatan man marking yang terlihat pada momen ini di mana satu pemain menjaga satu. Saat mengejar ketertinggalan pun, pressing man to man makin gencar dilakukan. Akibatnya mereka mampu mengungguli possession serta XG di babak kedua ini, namun tidak mampu mengkonversinya menjadi gol lagi. Arbeloa berkata positif lantaran hanya butuh 1 gol untuk membuat kedudukan seri di leg kedua nanti. Dia juga menyoroti kelemahan timnya yang bertahan terlalu rendah di babak pertama. Kompany pun bernada positif, terutama soal peluang-peluang yang seharusnya bisa mereka konversi jadi gol. Tentu saat ini Bayern lebih diunggulkan, namun selalu menarik melihat bagaimana Madrid mampu merespon dengan epic comeback-nya yang kerap terjadi di beberapa musim belakangan. Mampukah mereka melakukannya kembali? Patut kita tunggu.